Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Yola Kasma dengan NIM C0C0210026. Saya dari Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum benda dan ekomarki. Yang pertama, hukum benda. Pengertian hukum benda. Benda adalah segala objek hukum yang dapat dihakimi oleh subjek hukum, yakni orang atau badan hukum. Dalam sistem hukum perdata barat, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan mencedera, tetapi juga benda yang tidak berwujud, yakni hak-hak atas benda yang berwujud. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Menurut Prof. L.J. van Altendorp, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas atau suatu benda. Kekuasaan langsung berarti bahwa terdapat suatu hubungan yang langsung antar orang-orang yang berhak dalam benda tersebut. Hak kebendaan merupakan suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Selanjutnya, pembagian benda menurut hukum. Yang pertama, benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan. Yang ketiga, benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Yang terakhir, benda tetap dan benda bergerak. Sistem hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya, orang yang dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Selanjutnya, pengertian ekomarki. Ekomarki adalah di mana dalam suatu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Ekomarki akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Adapun dapat mengenai pengertian ekomarki bahwa ekomarki mengacu pada internet untuk belanja online dan jangkauan lebih sempit, di mana ekomarki adalah subperangkap dari e-bisnis. Cara pembayarannya melalui transfer uang secara digital seperti melalui akun PayPal atau kartu kredit, sedangkan bisnis mengacu pada internet tapi jangkauan lebih luas. Area bisnisnya terjadi ketika perusahaan atau individu berkomunikasi dengan klien atau nasabah melalui email, tapi pemasaran atau penjualan dilakukan dengan internet. Selanjutnya, jenis-jenis ekomarki. Yang pertama, business to business atau B2B. Yang kedua, business to consumer B2B. Yang ketiga, perdagangan kolaboratif. Yang keempat, konsumen to business C2C. Yang kelima, perdagangan intrabisnis. Dalam situasi ini, perusahaan menggunakan ekomarki secara internal untuk memperbaiki operasinya. Yang keenam, permintaan keluarga. Yang ketujuh, perdagangan mobil.
Ketika e-commerce dilakukan dalam lingkungan nirkabel seperti menggunakan telepon seluler berbelanja. Baiklah, selanjutnya dampak positifnya e-commerce. Yang pertama, revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market expansion, pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Sedangkan dampak negatif dari e-commerce yaitu yang pertama akan kehilangan dari segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan karena gangguan pelayanan. Yang ketiga, adanya pengaksesan ke sumber pihak yang tidak berhak. Yang keempat, dapat kehilangan sebuah kepercayaan dari para konsumen. Yang kelima, terjadinya kerugian yang tidak terduga-duga karena adanya gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, kesalahan dan faktor manusia, ataupun kesalahan dari sistem elektronik. Selanjutnya, cara kerja e-commerce. Ada dua hal yang berbentuk biasa yang dilakukan oleh konsumen di dunia maya yang berbentuk karena adanya jaringan internal. Pertama adalah melihat produk-produk dan jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui websitenya. Kedua, mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan proses transaksi bisnis atau dagang jual beli yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan dari e-commerce yaitu pertama, produk dan layanan bervariasi. Yang kedua, mempersingkat rantai distribusi. Yang ketiga, pembayaran lebih mudah. Yang keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. Yang kelima, meningkatkan suatu kualitas layanan. Yang keenam, belanja dan kapan saja. Dan yang terakhir, efisiensi biaya. Selanjutnya, kekurangan dari e-commerce yaitu yang pertama, ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Yang keempat, hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Yang kelima, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Yang terakhir, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara di foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dalam materi hukum benda dan e-commerce. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.